Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu kisah yang menarik. Dikisahkan ada seekor monyet yang mencintai seekor ikan. Karena saking cintanya, pada suatu waktu ada banjir bandang yang sangat besar. Akhirnya monyet itu turun ke bawah dan memangku si ikan, karena dia tidak mau kekasihnya atau sesuatu yang ia cintai hanyut mengikuti banjir. Tetapi kita tentu tahu apa akhirnya. Akhirnya ikan tersebut mati. Ustadz, ustadzah, bapak ibu yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah potret yang sangat relevan dengan kita. Kadang kita itu mencintai anak kita, sangat mencintai anak kita, tetapi kita tidak tepat di dalam mengartikulasikan cinta kita. Persis seperti yang tadi. Secara niat, tentu kera tersebut sangat baik, yakni mencintai dan menolong, dan dia tidak ingin pisah dengan ikan. Sama dengan kita sebagai orang tua, kadang karena kita merasa bahwa cinta kita sangat besar sehingga kita merasa tahu seluruhnya tentang masa depan anak kita. Makanya tidak heran ketika ada seorang ayah yang memaksa anaknya jadi dokter. Ada orang yang memaksa anaknya jadi polisi. Ada orang yang memaksa anaknya jadi ustadz dan segala macam. Secara niatnya bagus. Tetapi bukankah anak kita itu bisa jadi berbeda dengan apa yang kita inginkan? Anak kita memiliki potensi yang berbeda mungkin dengan spesifikasi yang profesi yang kita inginkan. Jadi kita sebagai orang tua harus bijak mengasuh, merawat, dan mengarahkan anak. Biarkan anak kita tumbuh berkembang sesuai dengan keinginan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah orang tua kemudian melepas begitu saja? Membiarkan begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Kita sebagai orang tua perlu memberikan referensi-referensi. Nah, kalau kamu bercita-cita menjadi polisi, maka kamu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kebaikan kamu akan seperti ini, seperti ini. Tantangan kamu adalah seperti ini, seperti ini. Demikian juga misalnya seorang anak pengen jadi pilot. Berikan referensi yang cukup, yang berlimpah terhadap anak, sehingga anak memiliki wawasan, pemahaman yang cukup luas, sehingga dia mampu menentukan, kemudian mengkaji dan menentukan, oh sebaiknya saya menjadi ini ya, sebaiknya saya menjadi ini ya. Jadi harus bijak di dalam mengarahkan anak. Dan salah satu hal yang penting juga dalam pengasuhan adalah, kadang anak kita hari ini pengen jadi dokter, minggu depan pengen jadi pilot, minggu depan pengen jadi polisi, dan minggu depan bisa jadi berbeda lagi. Lantas apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Namun salah satu yang relatif mudah dan bisa kita lakukan habis mendengar kuliah 7 menit ini adalah, kita sebagai orang tua amati anak kita. Apa yang diamati adalah potensi, bakat, dan minat. Itu yang paling penting. Jadi kita sebagai orang tua harus memahami potensi, minat, dan bakat anak. Jadi kalau perlu kita buat daftar, kita buat list. Misalnya apa yang dilakukan oleh anak kita dia memiliki minat apa? Apakah sepak bola misalnya, atau multimedia, ataupun misalnya ceramah, atau public speaking yang lain, atau bahkan komedi. Jadi kita sebagai orang tua ngelis itu. Kita beri skor. Kita beri skor bagaimana intensitasnya, bagaimana kemudian anak kita mampu menjaga komitmen,
Apakah sekarang misalnya anak kita terlihat suka sekali main bola, tetapi minggu depan sudah enggak, minggu depannya lagi ada agenda lain yang dilakukan anak. Maka orang tua harus betul-betul memahami di mana sih sebenarnya potensi, bakat, dan minat anak. Insya Allah berbekal ini kemudian kita sebagai orang tua memberikan pemahaman yang komprehensif, yang berlimpah terhadap profesi masa depannya. Insya Allah anak akan berada pada dunia yang tidak hanya diinginkan oleh anak kita, melainkan juga mereka akan senang menjalani profesi dan tahapan-tahapan menuju goal atau target, rencana atau mimpi yang mereka desain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.